Shalom, selamat malam, selamat Natal untuk kita semua, dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Putri Karua, saya dari kelas A Pendidikan Agama Kristen, NIM 10/2019-6400. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang silabus. Saya mengambil dari SMP kelas 8. Oke, kita langsung saja masuk pada kompetensi dasar, yaitu siswa mampu 1. Mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. 2. Menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. 3. Memahami sikap hidup beriman dan berpengharapan. 4. Menyajikan cara hidup beriman dan berpengharapan dalam bentuk tindakan nyata. Materi pokok 1. Iman dan pengharapan. 2. Membangun iman dan pengharapan. 3. Dampak hidup berpengharapan. 4. Putus asa bukanlah pilihan seorang Kristen. Kita masuk dalam pembelajaran. 1. Mengamati perilaku serta cara hidup orang Kristen masa kini, khususnya dalam hal beriman dan berpengharapan. 2. Menuliskan ciri-ciri orang yang hidup beriman atau belajar dari cerita inspirasi mengenai jujur, rendah hati, dan percaya diri. 3. Menguasai antara panggilan Abraham, Ishak, dan Yakub dengan keteladanan dalam beriman dan berpengharapan yang diperhatikan oleh tokoh-tokoh ini serta mempresentasikannya. 4. Menulis kesimpulan mengenai keteladanan tokoh-tokoh Alkitab, antaranya Abraham, Ishak, dan Yakub, dan ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan. 5. Memperhatikan sikap hidup beriman dan berpengharapan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya melalui reaksi dengan sesama dengan cara memotivasi. Kompetensi dasar yang kedua, yaitu siswa dapat menghayati peran Roh Kudus dalam proses hidup beriman. Kedua, mempraktikkan sikap hidup beriman yang dipimpin Roh Kudus. 3. Menganalisis peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. 4. Menyajikan berbagai contoh cara hidup orang beriman yang dipimpin Roh Kudus. Materi pokok: Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Pembelajaran 1. Mengamati ciri-ciri orang beriman yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk orang beriman boleh diambil dari tokoh di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru. Yang kedua, membaca dan menganalisis proses hidup beriman tokoh Alkitab dan tokoh masa kini, seperti Domense Franciscus, termasuk mendiskusikan peran Roh Kudus dalam kehidupan mereka. 3. Melaporkan hasil diskusi kelompoknya mengenai peran Roh Kudus dalam proses hidup beriman dari tokoh Alkitab atau tokoh Kristen masa kini. 4. Bermain peran tentang tokoh idola mereka dengan cara menyiapkan naskah drama terlebih dahulu, kemudian mendemonstrasikan di depan kelas. Kompetensi dasar yang ketiga, yaitu siswa mampu mensyukuri hidup sebagai orang beriman sesuai dengan talenta Yesus. 2. Menunjukkan sikap hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. 3. Memahami makna hidup beriman sesuai dengan teladan Yesus. 4. Membuat karya yang berkaitan dengan sikap hidup sebagai orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Materi pokok: 1. Selalu bersyukur dalam segala situasi. 2. Allah tetap bekerja dalam situasi sulit.
3. Hidup berlimpah dalam pemahaman Kristus. Pembelajaran: bentuk-bentuk ucapan syukur yang dilakukan oleh orang beriman. 2. Arti atau makna mengucap syukur dan motivasi orang beriman untuk mengucap syukur. 3. Menggali kelebihan dan kekurangan dirinya dan menyampaikan alasan mengapa harus bersyukur sebagai ciri orang beriman, lalu mendiskusikannya dengan teman sebangku. 4. Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab tentang bagaimana cara bersyukur kepada Tuhan. 5. Menganalisis makna bersyukur dalam segala situasi hidup, susah senang, sukses maupun gagal. 6. Mengaitkan makna syukur dengan hidup beriman. 7. Menggabungkan sebagai pemikiran mengenai ucapan syukur yang berkenan kepada Allah bisa dikaitkan dengan kitab Mazmur. 7. Menuliskan doa ucapan syukur dan esai tentang ucapan syukurnya. 8. Mendemonstrasikan cara bersyukur melalui doa, pujian, irama, tulisan, makna, kalimat, kata-kata yang membangun yang dilakukan selama 1 semester. Kompetensi dasar yang ketiga yaitu mahasiswa dapat menghayati ibadah, doa, dan membaca Alkitab sebagai wujud hidup orang beriman. 2. Bersikap setia dalam ibadah dan doa, membaca Alkitab sebagai wujud hidup beriman. 3. Menerapkan kesetiaan dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab sebagai wujud hidup orang beriman. 4. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kesetiaan dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab sebagai wujud hidup orang beriman. Materi pokok: 1. Kesetiaan beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Pembelajaran: mengamati sikap remaja Kristus mengenai kesetiaan dalam berdoa dan membaca Alkitab dan berada di sekolah minggu atau gereja. 2. Mendalami tentang arti ibadah, unsur-unsur ibadah, doa, dan cara membaca dan memahami Alkitab. 3. Melalui diskusi panel siswa mengali pokok-pokok hidup orang beriman sebagai orang Kristen, mendiskusikan cara-cara mewujudkan hidup orang beriman dan pengharapan melalui kesetiaan beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab, membuat simpulan bersama mengenai manfaat kesetiaan dalam ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab bagi pembentukan iman, sikap moral remaja SMP, membuat janji bersama untuk setiap beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Oke, sekian pembahasan silabus dari saya. Saya ucapkan terima kasih.